Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Sebelum masuk ke topik, teman-teman, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Untuk tema kali ini tentang rawatan murai batu adalah menggacorkan burung murai batu ya, teman-teman, atau memutakan murai batu saat di lomba. Itu bagaimana triknya, bagaimana penanganannya, kita bedah bareng-bareng ya teman-teman. Agar murai batu kita bisa bekerja di dalam kontes saat kita lombakan, itu banyak banget faktor yang mempengaruhi atau faktor persyaratan untuk menunjang murai batu kita mau bongkar isian. Salah satu yang tidak boleh ditinggalkan adalah tentang mental atau gen atau trah, ya ini manpack yang pertama, itu satu. Jika taruhlah kita semua sudah memiliki murai batu dengan mental yang bagus, ya mental yang bagus adalah pondasi dasar. Makanya kalau untuk murai batu yang orientasinya untuk kontes, teman-teman tidak boleh sembarangan untuk merawat murai batu. Kalau sembarangan nanti ujung-ujungnya teman-teman akan pusing dan buang-buang waktu. Untuk membongkar materi di tempat lomba juga ditunjang rawatan keseharian. Untuk murai batu dalam kesehariannya juga tidak boleh sembarangan. Minimal murai batu biar mau bongkar materi, bongkar isian saat di lomba, murai batu ini untuk kesehariannya harus kondisi dalam keadaan kondisi. Dalam artian ya dikondisikan. Sehabis jemur, sehabis mandi, diangin-anginkan, burung dikondisikan, ada yang dikerodong, ada yang diablak, tergantung dengan karakter burung masing-masing. Jika kondisi itu juga sudah kita lakukan, maka teman-teman juga perlu memikirkan hal-hal yang lain, seperti pemasteran. Pemasteran ini juga sangat penting sekali. Pemasteran tidak hanya untuk mengisi burung murai batu agar memiliki materi-materi yang cukup, tapi pemasteran juga sebenarnya dibutuhkan murai batu kita untuk meredam agar murai batu kita itu tidak kuar-kuar saat di rumah, saat di jalan ataupun saat di pedok di sekeliling tempat lomba. Nah, itu adalah strategi kita dalam melombakan murai batu. Banyak hal yang harus kita siapkan sebelum murai batu kita berprestasi. Tentu faktor utama dari burung itu sendiri, tapi faktor-faktor lain yang tugas kita sebagai perawat juga harus tahu. Tugas seorang perawat adalah seperti bendungan, teman-teman ya. Kita harus buatkan bendungan yang kuat dan kokoh agar air mampu menampung dengan banyak ya. Lalu tugas kita untuk membuka dan menutup pintu bendungan itu sendiri. Kalau pas dibutuhkan tinggal dibuka, pas tidak dibutuhkan ditutup. Nah, itu sama saja kita mengontrol ini, sama saja ketika kita saat kita mengontrol murai batu kita. Nggak boleh murai batu kita itu keluar-keluar saat di rumah. Ya, ketika burung murai batu kita keluar-keluar saat di rumah, lantas nanti amunisinya habis di rumah, saat dilombakan ya tidak ada materi yang dimuntahkan. Nah, ini bisa menjadi salah satu sebab burung murai batu kita tidak mau kerja atau tidak mau mengeluarkan materi saat dilombakan. Itu masih salah satu faktor ya yang mempengaruhi burung murai batu kita tidak membongkar isian, membongkar materi. Tentu yang lainnya masih banyak lagi ya, mulai murai batu kita yang tadinya dimasterin. Pemasteran sendiri itu sebenarnya meredam agar murai batu kita tidak gacor. Contoh, ketika di sekitar pedok, murai batu kita
dimasterin dengan masteran yang biasanya di rumah. Ini fungsinya untuk meredam, agar dia tidak terganggu dengan ocehan-ocehan pancingan yang tadi di sekelilingnya. Karena kalau sampai murai batu kita di sekeliling, gantangan atau di pedok itu terganggu lalu dia muntahkan materi dengan emosi, ini akan berbahaya. Nanti murai batunya akan kekurangan tenaga saat di lomba juga. Nah, faktor-faktor inilah yang mempengaruhi murai batu kita untuk tidak membuang materi atau membuang materi. Jadi sebisa mungkin kita sebagai perawat itu harus bisa ngempet ibaratnya ya, menahan agar murai batu nanti lepasnya itu pas di lombanya, pas digantungkan baru tuh mulai mak jeder ya di situ. Nah, soal untuk penyetutan, terus penambahan EF itu relatif, kembali lagi ke perawatannya. Nah, yang peran penting itu sebenarnya ya bukan di EF tadi, tapi di tenaga yang disimpan. Karena kalau sifatnya untuk EF kan kadang EF-nya sebagai apa ya, ya kadang sih pengaruh juga, tapi tidak untuk semua murai ya, tidak untuk semua murai. Malah kalau kita memberikan EF terlalu banyak, terlalu dekat itu malah berbahaya. Bukan memperbaiki burung lebih bagus, malah memperburuk keadaan burung. Contohnya, burung murai batu sudah set kita tinggi, udah setnya tinggi, hariannya juga tinggi, mendekati, lomba juga semakin tinggi. Lantas di hari H tidak kita, turunkan untuk EF-nya itu sendiri ya, tidak kita turunkan, malah ini, malah, di hari H sudah di tempat lomba kita naikkan lagi, mendekati 1 sesi, 2 sesi, kita tambah lagi kroto apalah. Yang ada burung malah hanya pasang badan saat di lomba. Burung pasang badan, nengok kanan, nengok kiri, pasang badan doang, kadang gesek-gesek paruh ke cangkringan, ya. Ini dampak ketika kita menambahkan kroto, ya, terlalu dekat. Ini juga bisa memicu burung murai batu kita untuk tidak memuntahkan isian, tidak membongkar materi. Jadi hal-hal sepele yang niatan kita bagus, agar murai batunya nanti biar ngotot nih, biar kerjanya full, tenaganya banyak, nggak tahunya malah malah lemes, pengen tidur ya habis makan. Nah, seperti itulah teman-teman kiranya dalam kita merawat murai batu agar murai batu kita gacor. Jadi banyak hal yang teman-teman perlu siapkan. Yang paling penting biasanya kalau murai batu yang prestasi itu malah nggak kebanyakan pola. Jadi yang saya sebutkan tadi, itu malah kebanyakan biasanya nggak dilakukan ya. Nah, yang kita lakukan yang dilakukan yang tadi malah, buruk burungnya ya. Contoh seperti penambahan EF itu biasanya kalau yang moncer malah nggak ada gitu loh. Nah, itu yang saya sebutkan yang untuk negatif-negatifnya itu biasanya nggak dipakai, tapi yang positifnya insya Allah pasti dilakukan ya. Seperti perawatan, seperti kita merawat bendungan harus diisi air dulu, kapan buka pintu, kapan ditutup. Nah, seperti itu. Silakan ikuti terus channel ini agar teman-teman nambah wawasan. Kita sharing-sharing seputar perawatan settingan murai batu agar gacor, agar bongkar materi saat dilombakan. Gacor boleh, tapi pada tempatnya. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.